Bayangkan kamu harus menahan lapar dan haus bukan selama 13 jam, bukan 15 jam, tapi hampir 22 jam penuh. Coba pejamkan mata sebentar. Kamu sahur saat langit masih gelap, lalu menunggu maghrib, tapi matahari seperti tidak mau tenggelam. Waktu berjalan lambat, perut mulai kosong, tenggorokan kering, tubuh lemas, tapi azan tak kunjung terdengar. Di beberapa belahan dunia, ini bukan sekadar bayangan, tapi ini nyata. Di negara-negara yang berada sangat dekat dengan lingkar Arktik seperti Norwegia, Swedia, Finlandia, hingga Islandia, saat Ramadan jatuh di musim panas, matahari bisa bersinar hampir 24 jam tanpa benar-benar tenggelam. Waktu antara subuh dan maghrib bisa mencapai 20, bahkan 22 jam. Bayangkan, kamu berbuka hampir tengah malam, lalu hanya punya waktu tidur 2-3 jam sebelum sahur datang lagi. Bagaimana rasanya? Bagaimana mereka bertahan? Apakah semua orang tetap mengikuti jadwal matahari setempat? Atau ada aturan khusus yang digunakan? Di video ini, kita akan membahas 4 negara dengan durasi puasa paling lama di dunia, lengkap dengan fakta yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Siapkah kamu mengetahui bagaimana rasanya berpuasa hampir 1 hari penuh? Dalam 1 hari? Karena setelah ini, mungkin kamu akan melihat waktu berbuka di negaramu dengan cara yang berbeda. Negara pertama jatuh kepada Norwegia, puasa di bawah matahari yang tak pernah tidur. Kalau kita bicara tentang puasa terlama di dunia, nama Norwegia hampir selalu masuk daftar teratas, bukan tanpa alasan. Negara ini berada sangat dekat dengan lingkar Arktik, bahkan sebagian wilayahnya masuk ke zona kutub utara. Salah satu kota yang sering jadi sorotan adalah Tromsø. Di musim panas, kota ini mengalami fenomena yang disebut midnight sun, atau matahari tengah malam. Artinya matahari tetap terlihat bahkan saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Tidak ada gelap, tidak ada senja yang benar-benar tuntas. Langit tetap terang seperti sore hari. Bayangkan, Ramadan jatuh pada periode ini. Waktu subuh bisa datang sekitar pukul 2 dini hari. Sementara maghrib baru tiba mendekati jam 23:30 menit. Itu berarti durasi puasa bisa mencapai 20 hingga 22 jam. Hampir 1 hari penuh. Secara ilmiah ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi sekitar 23,5 derajat. Saat musim panas di belahan bumi utara, wilayah dekat kutub utara miring menghadap matahari lebih lama. Semakin ke utara lokasinya, semakin panjang durasi siangnya. Dan Norwegia termasuk yang paling ekstrem. Tapi di balik angka-angka itu, ada kisah manusia di dalamnya. Komunitas muslim di Norwegia memang tidak sebesar di negara mayoritas muslim, namun mereka tetap menjalankan ibadah dengan penuh komitmen. Beberapa mengikuti waktu matahari setempat, namun di wilayah yang mataharinya benar-benar tidak tenggelam, sebagian ulama memberikan keringanan. Boleh mengikuti jadwal kota terdekat yang masih normal, atau bahkan mengikuti waktu Mekah, karena dalam kondisi tertentu, tidak mungkin menunggu sesuatu yang tidak terjadi. Coba bayangkan ritmenya, berbuka hampir tengah malam, tubuh baru saja menerima makanan setelah lebih dari 20 jam kosong, lalu salat tarawih, dan setelah itu tidur mungkin hanya 2 atau 3 jam. Tiba-tiba alarm sahur berbunyi lagi. Tubuh belum benar-benar pulih, tapi subuh sudah datang. Ini bukan sekadar menahan lapar. Ini ujian fisik dan mental. Namun justru disitulah maknanya terasa lebih dalam. Ketika waktu siang terasa begitu panjang, kesabaran diuji dengan cara yang berbeda. Tidak hanya soal rasa haus, tapi juga tentang daya tahan dan niat. Norwegia mengajarkan satu hal, yaitu panjangnya siang bukan penghalang bagi iman. Justru di tempat yang mataharinya hampir tak pernah tidur, keteguhan hati benar-benar terlihat. Dan ini baru negara pertama. Di bagian berikutnya, kita akan melihat negara lain yang tak kalah ekstrim dengan kondisi yang mungkin membuatmu semakin takjub. Negara yang kedua yaitu Swedia. Saat senja hanya singgah sebentar. Kalau Norwegia membuat kita takjub dengan matahari tengah malamnya, maka Swedia menghadirkan versi lain yang tak kalah ekstrim,
Negara ini juga berada di wilayah Skandinavia dan sebagian utaranya masuk dalam zona lingkar Arktik. Salah satu kota paling utara yang sering dibahas adalah Kiruna. Di musim panas, Kiruna mengalami siang yang sangat panjang. Matahari bisa bersinar hampir sepanjang hari. Dan kalaupun tenggelam, prosesnya sangat singkat. Langit hanya berubah sedikit lebih redup. Bukan benar-benar gelap seperti yang biasa kita rasakan di Indonesia. Ketika Ramadan jatuh pada periode ini, durasi puasa bisa mencapai 19 hingga 21 jam. Bayangkan perbedaannya. Di Indonesia, kita mungkin berpuasa sekitar 13 jam. Di Kiruna, hampir 2 kali lipatnya. Secara geografis, penyebabnya sama karena kemiringan sumbu bumi dan posisi Swedia yang sangat utara. Saat musim panas, belahan bumi utara mendapatkan paparan sinar matahari lebih lama. Semakin mendekati kutub, semakin panjang durasi siang hari. Tapi ada satu hal yang membuat pengalaman di Swedia terasa unik. Di beberapa hari tertentu, matahari memang tenggelam. Tapi hanya beberapa menit sebelum muncul, kembali. Senja datang tapi rasanya seperti tidak selesai. Langit tetap terang kebiruan. Tidak ada gelap pekat, tidak ada malam panjang untuk benar-benar beristirahat. Bagi umat muslim di sana, ini menjadi tantangan besar. Waktu berbuka bisa mendekati pukul 23. Setelah itu salat, makan, istirahat sebentar. Dan sahur sudah menanti. Ritme biologis tubuh seakan dipaksa mengikuti pola yang tidak biasa. Karena malam yang terlalu singkat, membuat tubuh sulit membedakan waktu istirahat dan waktu aktif. Sebagian muslim tetap mengikuti jadwal matahari setempat. Namun, seperti di Norwegia, ada juga yang mengikuti jadwal kota lain yang lebih normal demi menjaga kesehatan dan keseimbangan ibadah. Menariknya, di tengah kondisi ekstrem ini, komunitas muslim di Swedia tetap tumbuh. Mereka membangun kebersamaan. Berbuka bersama menjadi momen yang sangat dinanti. Karena setelah menahan hampir 20 jam, satu tegukan air terasa jauh lebih bermakna. Swedia menunjukkan bahwa ujian puasa bukan hanya soal durasi, tetapi juga adaptasi. Bagaimana tubuh dan jiwa menyesuaikan diri dengan alam yang tidak biasa. Dan jika kamu merasa 13 jam sudah berat, tunggu sampai kita membahas negara berikutnya. Karena semakin ke utara, tantangannya bisa terasa lebih sunyi dan lebih ekstrim. Negara ketiga dengan durasi puasa yang cukup lama adalah negara Finlandia, ketika malam hampir menghilang. Sekarang kita bergeser sedikit ke timur, ke negeri yang dikenal dengan ribuan danau, serta udara dinginnya yang tajam, Finlandia. Seperti Norwegia dan Swedia, bagian utara Finlandia juga masuk dalam wilayah lingkar Arktik. Kota yang sering menjadi perhatian saat membahas durasi puasa adalah Rovaniemi, kota yang juga dikenal sebagai kampung halaman Santa Claus. Namun di balik kesan romantis dan bersalju itu, ada kenyataan yang sangat berbeda saat musim panas tiba. Di periode tertentu, matahari di Rovaniemi bisa bersinar hampir 24 jam. Fenomena ini membuat malam terasa seperti sore yang sedikit redup. Langit tidak pernah benar-benar gelap. Bahkan pada tengah malam, cahaya masih menggantung di ufuk. Jika Ramadan jatuh pada musim panas, durasi puasa di wilayah ini bisa mencapai 19 hingga 20 jam, bahkan lebih di daerah yang lebih utara lagi. Secara astronomi, penyebabnya tetap sama, yaitu karena kemiringan sumbu bumi yang membuat wilayah dekat kutub menerima sinar matahari lebih lama saat musim panas. Tapi secara pengalaman, rasanya berbeda. Di Finlandia, suasananya cenderung lebih sunyi, populasi lebih jarang. Wilayah utara tidak seramai kota-kota besar Eropa lainnya. Itu artinya, bagi sebagian muslim, menjalani puasa panjang di sana juga berarti menjalani dalam kesunyian. Bayangkan menahan lapar hampir 20 jam di kota yang tenang, dengan matahari yang seolah tak pernah benar-benar pergi. Waktu berbuka bisa mendekati pukul 23. Setelah makan dan salat, waktu istirahat begitu singkat, tubuh belum sepenuhnya pulih. Tapi subuh sudah datang lagi sekitar pukul 2 atau pukul 3 dini hari. Siklus ini berulang selama 1 bulan penuh. Karena itu para ulama di Finlandia juga memberikan opsi mengikuti waktu setempat atau mengikuti jadwal negara lain yang lebih seimbang.
seperti Mekah demi menjaga kesehatan. Namun banyak juga yang tetap memilih mengikuti matahari lokal. Bagi mereka, ada kepuasan spiritual tersendiri dalam menyelesaikan hari yang terasa begitu panjang. Finlandia memperlihatkan sisi lain dari puasa panjang, bukan hanya ekstrem secara durasi, tapi juga dalam ketenangan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada suasana Ramadan yang ramai seperti di negara mayoritas Muslim. Hanya diri sendiri, niat dan matahari yang seakan tak ingin tenggelam. Dan dari sini kita akan menuju negara terakhir yang durasi puasanya sering disebut sebagai salah satu yang paling panjang di dunia. Kepada negara Islandia, puasa di ujung dunia. Negara terakhir ini sering disebut sebagai salah satu tempat dengan durasi puasa paling lama di dunia. Islandia sebuah negara kepulauan kecil di Atlantik Utara dengan populasi yang tidak terlalu besar, lanskap vulkanik, dan langit yang seolah tak pernah benar-benar gelap saat musim panas. Di ibu kotanya, Reykjavik, ketika Ramadan jatuh di bulan-bulan musim panas seperti bulan Juni, durasi puasa bisa mencapai 20 hingga 22 jam, hampir 1 hari penuh. Matahari bisa terbit sangat dini, sekitar pukul 02.00 atau bahkan lebih awal, dan baru benar-benar tenggelam mendekati tengah malam. Bahkan setelah tenggelam, dari Norwegia, Swedia, Finlandia, hingga Islandia, kita belajar satu hal sederhana namun cukup dalam, yaitu waktu tidak pernah sama bagi setiap orang. Di satu tempat matahari tenggelam dengan cepat, memberi jeda yang cukup untuk beristirahat. Di tempat lain, cahaya bertahan hampir sepanjang hari, menguji batas fisik dan ketahanan batin. Namun, esensi puasanya tetap sama, yaitu tentang niat, tentang kesabaran, dan tentang kesadaran bahwa setiap detik yang terasa panjang menyimpan makna. Durasi boleh berbeda, tantangan boleh tidak sama, tapi tujuan spiritualnya tetap satu. Melihat bagaimana umat Muslim di wilayah utara dunia menjalani puasa hingga 20, bahkan 22 jam membuat kita menyadari sesuatu yang sering luput. Kadang yang terasa berat bagi kita, mungkin masih jauh lebih ringan dibandingkan perjuangan orang lain di tempat berbeda. Bukan untuk membandingkan, bukan untuk mengecilkan siapapun,
tapi untuk memperluas cara pandang bahwa ibadah memiliki wajah yang beragam di berbagai penjuru bumi, dan setiap orang menjalaninya dengan kondisi, iklim, dan realitas yang tidak selalu kita bayangkan. Jika pembahasan seperti ini membuka sudut pandang baru untukmu, kamu bisa ikut mendukung channel ini dengan cara yang sederhana. Beri tanggapanmu di kolom komentar, negara mana yang paling membuatmu berpikir, negara itu mungkin kurang cocok untukmu. Atau menurutmu, apakah kamu sanggup berpuasa lebih dari 20 jam? Dan jika kamu ingin konten informatif lain yang jarang dibahas, tetaplah bersama di sini, karena dunia selalu punya cerita yang lebih luas dari yang kita kira. Sampai jumpa di video selanjutnya.